Selamat datang Mystikus Channel. Nama setunggal, karena kalau beliau kan raja, jadi nggak mungkin disebutkan. Iya, dan makam Sunan Gunung Jati kan sangat mulia, sangat sangat indah. Di dalamnya kamar menjadi kan cuma kompleks ya sebenarnya. Iya, beberapa makam. Iya. Di dalamnya itu ada makam siapa ya? Ada makam Nyai Ageng Rarasanta, ibunya. Iya. Jadi kalau kita dulu itu memang wah kalau itu memang ya apa namanya ya Sultan Pinangito ya wali ya Pandito ya wali. Kebanyakan itu kenapa disebut ya mengkiri yang di apa dasar itu yang mulia yang kasih ya terus yang di Bengkuin Abraham itu kan juga Pring, Gunung Pring, ya karena Mas Wali itu Limaran itu gunung. Wali itu kan giri itu gunung. Wali itu giri itu artinya gunung. Sunan Giri itu artinya gunung. Berkata lagi Mas. Ini alas gunung. Mas Giri Sunan Giri Sepuh itu sampai kalian Pangeran Indonesia. Oke, tak lagi. Terus Mas Sunan Giri Sepuh itu sampai kalian Pangeran Indonesia. Boten. Nek menawi Handaya Ningrat menika Adipati Pengging. Menika putra Brawijaya. Nggih, gangsal. Brawijaya pungkasan. Yang Handaya Ningrat menika Adipati. Pengging wilayahnya tau Pengging itu Jawa Tengah itu hampir seluruhnya alas Pengging. Lah bagian dari alas Pengging itu mepet kidul, Mentao, ada Semarang. Bagian melih jadi alas Pabringan menika alas Kraton Jogja. Bagian saking Mentao itu wis cilik mulai alas Pabringan. Kraton Jogja. Beringharjo ya. Dulu alas Pabringan itu alas. Nah, tapi di bagian lagi dari alas Pengging itu nanti ada alas Krondowongso namanya. Yaitu alas para sultan, para priai agung itu membicarakan persoalan-persoalan tanah Jawi ini untuk alas Krondowongso. Wongso kan dinasti artinya. Krondo itu tempat orang mati itu. Keranda. Jadi kalau orang Jawa itu kalau membicarakan hal-hal yang tinggi, luhur, perkawis negara, perkawis Gusti Allah, perkawis wali, itu mesti nih Krondo, kudu mati hawa nafsu ini. Nah kalau di Kediri nanti ada Tejawongso, Candi, bukan Krondowongso, Candi apa Wongso itu di Kediri. Tapi itu dihancurkan oleh Belanda. Seluruh artefaknya dia dibawa ke luar negeri. Di Kediri alas supe Wongso ya supe jadi begitu. Nah menawi ngawiyah itu mengawiyah kali Abbasiyah ini wong Jawa ngarani Wongso Ciroko. Orang kita apa ini orang ini tahu bener. Ngawiyah kali Abbasiyah ini Wongso Ciroko. Itu saat itu wonten 100 wonten kitab.
cerita migrasi orang India ke sini itu gimana? Ya itu baca aja bukunya Damais, Louis Charles Damais. Itu benar atau? Ya Damais saja bilang itu hapus upaya orang Barat untuk merendahkan orang Nusantara. Maka dibuat cerita orang Timur Tengah ini, orang India ini. Buktinya sederhana aja. Bahasa India yang sekarang yang nehi itu mesti nggak ada bekasannya dalam bahasa Nusantara. Seluruh Nusantara nggak ada tertinggal satu pun sepatah kata pun bahasa India. Sanskerta bukan bahasa India. Orang India saja nggak bisa bahasa Sanskerta. Sanskerta artinya bahasa luhur. Kalau bahasa sehari-hari namanya Prakerta. Jadi awal dewe ini ngobrol ini Prakerta. Ini nek maca Suluk Sudina ini Sanskerta. Perkawis luhur. Makanya nggak bisa. Ingsun marang sira pernah ketoprak ke sini. Gitu. Kalau itu cerita Dewa Warman itu Dewa Warman, iya. Katanya dari India. Iya itu memang dibuat oleh kolonial dan itu nggak ada buktinya bahwa Dewa Warman itu orang India. Kemudian yang canang Islam itu yang Islamnya siapa? Yang Islam. Ya memang sudah turun temurun Islam ya. Prabu Siliwangi kan anaknya Prabu Siliwangi. Iya, memang sudah Prabu Siliwangi aja. Prabu Siliwangi jadi Sudah Islam, bapaknya Prabu Siliwangi ya sudah Islam. Bapaknya sudah Islam. Jadi Raden Fatah itu Islam juga. Jadi kedua waktu dinikah ya kan. Raden Fatah, enggak. Raden Gede Mada. Hayam Wuruk. Namanya saja Hayam Wuruk loh Mas. Hayam Wuruk, Hayam Wuruk. Menggunakan dialek Kawi. Hayam Wuruk, Hayam Wuruk. Hidupnya warok, wirai. Makanya jangan dibayangkan ayam muruk itu mabuk muruk, ini juga ayam muruk itu ditandu. Waktu ayam muruk desa Warnana, waktu ayam muruk mengelilingi desa-desa di Majapahit, itu ditandu. Ayam muruk itu lemes gini Mas, karena nggak pernah makan itu, nggak pernah tidur. Iya. Karena beliau yang mendidik Gajah Mada. Sumpah Amukti Palapa, Amukti, aku tidak akan bersenang-senang. Gajah Mada pasca perang bubar itu pergi kemana Mas? Kan hilang dari sejarah itu. Kalau ada Gajah Mada pasca perang bubar itu Gajah Mada mesti ke WC itu. Kalau ada perang bubar loh, karena perang bubar itu nggak ada. Dalam teks itu adanya Pa Bubar sama dengan Pa Malayu, Pa Regrek. Maka pertanyaan saya sama Langit Kresna Hadi, loh masalahnya kenapa tidak? Mari kita baca ulang teksnya. Kenapa Anda menerjemahkan Pa Bubar menjadi perang bubar? Atas berapa perkara itu? Mana ada bukti-bukti artefaknya? Jadi Pa Bubar itu peristiwa apa Mas? Peristiwa lamaran. Pa Malayu lamaran Dharmawansa ke Selang Aceh, Kertanegara ke Palembang, itu Pa Malayu lamaran. Jadi lamaran yang dia Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Iya, namanya Pa Bubar. Dewi Pitaloka sama Hayam Wuruk itu sudah menikah berarti Mas? Sudah menikah. Sudah. Loh, kalau dari Jawa Barat datang ke dari sini dari Pajajaran lalu datang ke Majapahit, memangnya pelakor. Mau apa? Oh jadi menikahnya pas di Pajajaran itu? Iya. Oh. Menikahnya adalah awal-awal ketika Eyang Hayam Wuruk mau dijumenengke menjadi ratu, yang mengantar Eyang Jumadil Kubro. Makanya petilasan Jumadil Kubro di mana-mana banyak. Yaitu ketika beliau menikahkan Eyang Hayam Wuruk dengan dia Pitaloka. Belanda yang berubah seolah Pajajaran dengan Majapahit. Itu pasti serat Sundayana itu pasti produk 1832. Iya. Gitu. Saya nggak usah lihat macam-macam 1832 ini. Goblok kok. Seolah-olah apa? Pitaloka itu dibunuh sama Gajah Mada.
Dan terus Gajah Mada yang usianya udah 75 tahun, lihat dari dia Pitaloka umur 9 tahun, teng, gilai. Memangnya pedofilia. Itu Belanda itu memang begitu. Karena apa? Bandung itu memang ingin dijadikan sebagai pangkalan militernya Eropa waktu itu. Maka harus dipisahkan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Itu. Padahal kita ini Nusantara namanya Jawa. Jawa di Para itu ya Nusantara. Mungkin orang Sunda dikasih nama Sunda. Jawa iya Sunda, semua kita ini Sunda, negeri matahari. Gitu loh. Tapi orang goblok itu ngarani nggak tahu gitu. Jadi kemudian dibuatlah perseteruan itu, dibuatlah Sundayana, produk 1832 sebetulnya. Nanti 30 baru aja selesai perang di Ponorogo. Sama ini yang mau di UGM ada serat Markekal itu, Markekal si anu apa? Markale itu maksudnya Marsekal Bedles itu loh. Yang menulis kan Arab Gosok itu di siapa itu? Arab Gosok. Itu produk 1811. Itu maksudnya lelek orang Jawa. Itu. Makanya ketika di Facebook itu aku guyu. UGM mau mementaskan serat Markekal itu. Markale semacam rokelek. Saya ketawa itu. Lo yang dipeteskan malah yang begini-begini. Tulisan 1811. Oh, no, Arab Buasa itu memang cita-citanya bangsa Jawa. Islam Jawa itu bicaranya keluar dari madrasah. Itu. Makanya sekarang yang dibuat itu bukan belajar Islam, belajar jadi wong Arab. Ya kan? Itu dipeteti dan sapa ngerti dadi bangil. Kaya unta. Sekarang itu Arabisasi bukan sinau Islam. Kalau mau sinau Islam ya Jawa ini loh, sinau suku Cina itu suku sinau Islam. Gitu. Kalau anak antum itu namanya sinau Arab. Gitu. Sriwijaya itu kan Buddha atau Islam juga? Sriwijaya itu Sailendra. Ya. Sunan Giri, Sunan Gunung Jati itu ya Sailendra. Kira-kira gimana? Sunan Gunung Jati Cirebon itu Sailendra. Kira-kira gimana? Kalau Sriwijaya Buddha ya saya mau lah, Buddha nggak apa-apa. Sunan Gunung Jati ya Buddha. Di sini itu kan bekas kerajaannya tidak terkenal masih bekas kerajaannya. Ya. Memang upaya-upaya untuk periodisasi itu sangat kuat. Dan memang kalau misalnya Buddha itu saya juga meragukannya karena tidak ada Hindu, tidak ada candi. Betul. Akhlak gitu ya mas. Belajar ke Sriwijaya kan belajar akhlak sebenarnya kan. Dengan kalau baca kemarin kita sudah ya serat Sunan Prawoto sudah ya. Sunan Prawoto itu ada jelas bahwa budaya Islam pun. Sang aran agama Buddha ya Islam juga. Yang namanya agama Buddha ya Islam itu. Kalau sekarang Buddhisme. Gitu. Nah tadi Panggang itu ada satu desa Wiloso di sensus mereka bilang Pulau Buddha dan itu terus diserahkan pemerintah. Akhirnya Mudyati Mudoyo itu membuat sangha terbesar di Asia. Dan itu orang-orang dipanggil, ayo Pak, ini rumah kesanggahan jenengan kalau Buddha itu di sini masuk. Loh, mateng ini apa ini? Loh, Bapak kan Buddha mungkin, nanti saya nggak bisa Jumatan, nanti saya nggak bisa Idul Kurban. Itu fakta antropologinya lah. Jangan datang aja ke Panggang sana, langsung. Oh, ini terkomennya berarti benar.
Terus nggih, kita lanjut nggih. Sewu iki guyon-guyon iki. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pun nglajengaken malih anggenipun babaran jarwanipun Suluk Sujinah. Ini sampai ke yang angka pinten? 7 ya. 6 sampun nggih. Oh, baru sampai wedaling sin pengirang. Jadi apakah engkau mau wahai adindaku, kata Syekh Among-Rogo atau Panjita Mustaqim. Ya. Punapa arsa andika punika Pak. Oh ya, monggo. Sudah. Puniku pamanggih ingsun itulah makna yang aku pahami. Iku sajatining krama, itulah hakikat menikah, hakikat mantaen itu manten. Ya. Sang Retno matur aris wonten malih tur kawula sampun salah tampi mangku kawula maturing tuan leres karsa paduka andika sare lan ingsun milane tekosi milane teko asiram. Kemudian Sang Retno atau sang putri ini matur karo Aris. Aris itu dengan tata bahasa yang manis, dengan wicaksono kalau lagi. Jadi orang karo celewek gitu. Aku matur alon-alon. Yo mangkel karo lanang ning matur yo kanthi Aris. Wonten malih tur kawula Kang Mas. Aku ada lagi yang ingin aku katakan, aku tanyakan kepadamu wahai Syekh Among-Rogo. Sampun salah tampi mangko, tapi nantinya jangan salah terima. Kawula matur ing Tuhan, aku matur, aku bilang, wah enggak, aku matur kepada panjenengan. Leres karsa paduka, betul apa yang engkau maksudkan. Andika sare lan ingsun engkau tidur bersamaku milane teka sirah. Oleh karena itu harus mandi. Kalau engkau meniduriku, maka kita semua harus mandi. Itu krama sing bener. Ora mek diacet-acet. Gitu. Kumbah neng apa kuwi ning nggo wijian ki apa nek sing ana kerane ki wes tapel ya to kumbah kok kondome buang ning arep masjid mau dipilah mindai punapa. Jadi bertanya kenapa harus mandi, kan katanya aku ini adalah sarana turunnya sihing pangeran. Tapi mengapa kalau engkau tidur bersamaku, kita harus mandi? Masuk yang ke-8. Punapa kawula najis, Pak Tuan siram punika najis punapa wastane. Apang sami wujud tunggal kawula ndika wajan yen ora muruk maring sun kawula tan arsa krama. Maka kemudian
Kenapa aku? Apakah aku ini najis, wahai pandito tuan? Pak tuan siram punika. Pak itu artinya pan. Pan itu artinya arep. Ketika nek jenengan tindak Pekalongan iki tesih diagem menika. Pak apa? Pak apa ki arep napa? Kalau kata daerah Tegal itu pan. Pan apa? Sira. Nah gitu. Ya buyar. Pan itu artinya mau. Wis kurang tahun ra iso-iso ya cara Tegal Mas. Banget tenan. Ketika engkau akan mandi itu najis menapa wastane? Apakah yang disebut dengan najis itu? Kita wujud tunggal, kita manunggal dalam hal wujud ini. Kawula ndika wejan, maka wejangilah aku ini wahai Syekh Among Rogo atau Syekh Mustaqim, yen ora nurut maring sun. Kalau engkau tidak mengajari aku enggak mau menikah. Karena itu berarti aku hanya akan menjadi najis. Itu apa? Sang Retno bilang begitu. Milane jinabat Gusti pinten ke mukarana. Iki wis ukara-ukara anu nggih. Pencarcar tunggal-tunggale kang aran mukarana. Kawula nyuwun wejang kados pundi tegesipun raja pandita ngandika. Milane jinabat Gusti. Oleh karena itu jinabat mandi itu disebut mandi jinabat. Pinten ke mukaranah. Banyak sekali mukaranah. Wah iki ukara Arab ini. Mukaranah ini kira-kira apa? Mukaramah. Ini ukara Arab nih. Ini adalah istilah Arab. Baik, kita loncati dulu ya. Mudah-mudahan di belakang-belakang ada artinya. Pencarca tunggal-tunggale. Maka menjadi dibagi-bagi menjadi satu persatu. Ingkang aran mukaranah, yang disebut mukaranah itu aku minta diwejan. Apa artinya? Maka sang Raja Pandito ngendika, maka sang Syekh Among Rogo atau sang Kiai Ageng Mustaqim itu berbicara. Milaning sunatus yai ngestoni turming johat turming johat turun gitu. Kurang ketemu. Ingkang aran johat mangko banyu urip pinangkanya tumiba bumi rahmat wajibe adus punika ana kang melu dinusan. Milaning sunatus yai sigaraning jiwa kakang. Wahai dindaku, sigaran jiwaku. Kenapa aku harus mandi? Bukan karena engkau itu najis, melainkan ngestoni turning johar. Karena ketika aku memancarkan mani, itu maka itu ada turunnya johar. Johar menika johar jauh hari. Nek wonten Quran jauh hari. Cahaya permata. Ya, sejenis permata, salah satu jenis cahaya permata. Ingkang aran johar mangko, yang dinamakan johar itu nanti yaitu banyu urip pinangkonyo. Dialah banyu urip yang karena johar itu
dia kemudian membangun sebuah kehidupan, memulai tereksitasi, dia melompat dari alam mati, dari alam mati, dari alam al-insanu kalmaat, dari alam mineral, dia melompat menjadi ke alam kayun, alam hidup. Ya, dari zat yang mati, hanya dari mineral belaka, mengandung ini, mengandung itu, unsur ini, unsur itu, dia melompat menjadi kejagat kayun, kejagat hidup, banyu urip pinangkonyo atau pinangkanyo, maka dia disebut banyu urip. Tumibo bumi rahmat, dari banyu urip itu maka dia jatuh ke bumi rahmat atau rahimipun Gusti Allah. Rahim, dia jatuh ke bumi rahmat. Wajibe atus punika ana kang melu dinusan. Maka wajibnya mandi itu karena ada yang ikut mandi bersama kita, ada yang ikut dimandikan di dalam situ. Gitu. Siapa yang ikut mandi itu, ikut dimandikan itu? Ada yang wajib dimandikan ini. Apa itu? Kamilu dinusaniai sipatolah ingkang mulya kelawan date tomangku lan sifat patang prakara lawan kang awujud tunggal nora loro wujud iku nanging yang jatining sukma. Yang ikut dimandikan itu, wahai adinda, belahan jiwaku, adalah sifatullah ingkang mulya. Yang kedua, date tomangko. Yang ketiga, lan sifat patang prakara, dan sifat yang 4 perkara itu lawan kang awujud tunggal. Dengan sifat wujudnya, sifat wujud itu nora loro nanging hanya tunggal dia. Yaitu siapa sifat wujud itu? Yang jatine sukma, yaitu Gusti yang menjadi sukma hakiki, roh hakiki. Jadi ketika melompat johar itu dari alam mineral, alam benda mati ke alam kayun, maka sesungguhnya saat itu ditiuplah sukma, ditiuplah roh dari yang maha roh. Jatining sukma itu yang maha roh, pemilik roh yang sejati itu, atau nanti disebut juga sukmo jati atau sukmo halali. Nanti sambil jalan ya. Sukmo jati atau jatining sukmo. Mas ben kok kelingan. Jarane al ilmu niku nurun nih gitu. Jadi ilmu niku kalau nek nurun ngepek kae nembe ngerti. Niku nek pun wonten ilhamal malaikati muqarrabin, ilham saking para malaikat. Terus ya, yang 12. Dewi Sujina turnyo aris inggih leres karsa tuan among tuan guru ningong kawula malih tetonyo permatane asalan
inggih kangku kawula suwun sampurna kadituan. Dewi Sujinah lajeng matur kanthi tata krama tati aris. Ora kaya bojone Gareng ya to. Pak pok. Tangi to Pak pok. Tangi mripate benjut siji ya to. Ku lak bojone Gareng. Garengwati jenenge. Nggih leres kersa Tuhan. Oh, nggih leres apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berbagi. Jadi Dewi Sujinah pun sudah mengerti. Tetapi ini adalah sharing ini untuk menyamakan frekuensi nih usaki wah sharing ini untuk menyamakan frekuensi. Lamong Tuhan guru ningsun lah, guru ningong guruku. Di sinilah makanya ini Syekh Mustaqim itu juga among rogo. Di dalam centini itu ya among rogo. Among rogo nih nanti ya kentalkan tua nganggo kondang-kondang di rumah. Alah pensi naon iki niku jauh terus kawula malih tetanya aku bertanya lagi tentang permatane asalat. Gimana toh salat itu? Inggih kawula suwun sampurna kadituan, yang aku minta dengan begitu maka pemahamanku sempurna jalaran melewati penjelasan panjenengan. Mojar pandito mustaqim yayo pernataning salat limang perkara katai. Oh ya, ini mumpung kelingan. Jadi jatining sukmo yang menjadi sukmo namanya sukmo kawekas. Ya, Gusti Allah itu sukmo kawekas. Ini awake dhewe sukmo. Ya. Roh kita itu bagian dari Sang Maha Roh. Maka di dalam Al-Quran ketika sampai 100 hari 44 bulan ditiupkanlah roh oleh Sang Maha Roh. Maka kalau ditanya tentang apa itu roh, aku lali ya cara IAIN ini itu apa niku roh niku ila qalil lah kalian. Roh iki ora iso ilmu bab ila qalil. Lah niku ila qalil niki sing dijarwani. Ora jur ila qalil jadi tinggal. Niku Arab dhuwur. Terus ngeten ya radu truhun niku pun. Sumbuk menunggu kaya ketemu asu nih kalau digodhog sumbuk menunggu. Lajeng nanti lali itu pundi niki Pak. Jadi sukmo kawekas ya yang tadi kita kembali lagi yang ke-12 among tuan guru ningong. Tuhan liwat Tuhan. Oleh karena itu aku bertanya lagi wahai Kanda tentang pernatanis asalat. Bagaimana toh itu tatanan salat itu? Inggih kawula suwun sampurna kadituan. Semoga pemahamanku tentang salat itu sempurna dari penjelasanmu wahai. Maka kemudian mujar pandita mustaqim yayo pernataning salat limang perkara katai iku sejatining tingkah ngadeg lawan lenggah aruko kelawan sujud niat ingkang sampurna. Maka berujarlah pandita mustaqim atau among tuan gurningong atau Syekh Among Rogo.
Ya, tentang pernata sholat itu ada 5 perkara jumlahnya. Adikku atau kekasihku, di mau nganti lali. Nomor pinten yo? Iya, iku sejatine tingkah, itulah tingkah yang sejati. Jadi itulah gerak apengal tingkah sejati itu adalah dalam salat. Gitu. Jadi salat itu adalah justru tindak tanduk yang sejati itu ya salat itu. Tindakan wahinge ngentute anu niku ya tindakan yang benar itu yang luhur itu salat. Itu artinya kalau dibalik melatih tindak tanduk yang tata krama, tindak tanduk yang luhur. Itu ya dalam salat itu. Kenapa kita perlu salat jalaran? Karena dhewe kudu melatih tindak tanduk yang luhur. Salat iku nek wau lah cara kiai kan niku tanhanganil faksai wal mungkar. Ning salat iku ya mikrate umatku. Gitu. Jadi disitulah berlatih tindak tanduk yang luhur. Gitu. Nek arep ngomong ya sing apik. Nek arep matur ya sing apik, protes ya sing apik, saran ya sing apik. Gitu. Mas ini lho Mas karep kowe ngono karo goblok. Wah, kuwi jenenge ora salat. Itulah bojone gareng wati. Allahu Akbar. Ngadeg lawan lenggah, piye to ngadeg jumeneng dan piye to lenggah, piye to rukuk lan piye to sujud. Kemangka menungso niku lak nek ngadeg niku kiaman, nek lenggah niku kumudan. Aladina kiyama wa kuudan wa ngala junubihim kan ngoten niku to ngadeg lenggah lan sumene apa itu sumare gitu. Yang kedua piye to rukuk lan sujud. Nah gitu. Kalau rukuk dan sujud ini khusus. Jalan nek lenggah arek jumeneng menika sehari-hari pun kita sekarang pun lenggah duduk ini. Kita nanti berdiri namanya jumeneng ngadeg. Tapi ing sela-selane niku wonten rukuk lan wonten sujud. Niat ingkang sampurna pramila yang pertama itu niate sing bener. Sing sampurna ing niatane. Gitu. Sampai-sampai kalau orang yang unjur kudu diwaca usoli ngaten-ngaten niku to. Fardhul maghribi salasa rakaat ini yang bener iki. Nggih. Kadang kula pun lali salat ngaten-ngaten. Nggih. Ning mangke nggih kula digenake meneh niatane. Kan innamal a'malu la binniat gitu. Oh, kemauan berarti benar. Jadi harus sempurna di dalam niatannya. Sopo, aku madhep marang sopo, aku madhep neng endi, ngadepku ana ing ngendi, jumenengku ning endi. Sopo sing ngadep lan sopo sing diadepi. Sopo kawulane lan sopo gustine. Ing ngendi gustine, ing ngendi kawulane. Nek sakniki wong kleru. Gitu, salat Allahu Akbar gustine sing ngadep, sing salat kuwi, sing diadepi, sing dikongkon. Gitu. Allahu Akbar ben ketok lho to. Subhanallah. Teniku, gitu ben ketok. Allah. Pak. Ngeten-ngeten iki kok. Jalaran keliru sing dadi Gusti dhek
ben ketok karo tangga-tangga ora sakno sak ngene iki. Sing didepi sapa? Gustine malah sing dikongkon. Kowe iki Gusti. Kowe iki kudu aku pengen kok kabulke. Wah, biasa Gusti. Aku kudu manut ning teori-teori ngono kuwi kok. Gusti Tuhan kudu selesai per definisi. Dewi suci naturnya aris lan iki nek pun salat wis ilang di orientasine gitu, ilang, ora ana lor, ora ana kidul, ora ana wetan, ora ana kulon, ora ana dhuwur, ora ana ngisor. Panak kono ing Allah. Kang estri umatur aris punapa jatining niat adat kang pasti langgeng matur ni Dewi Sucina yang ngadat asal punapa Raja Pandhita Amwus ngadet asal gahono. Pramila surat ini dibabar diuraikan dalam bentuk asmara gahono, asmara gana. Jeda dulu sampai selesai adzan ya. Nah, kesempatan minum maksudnya monggo lho, kedapi lho. Kalau mewakili takmir masjid ini.
Oke, kita teruskan. Lima belas berarti masuknya ini. 18. Mengapa jatining niat? Apa itu? Oh, dereng ditembang ya niku. Sampun. Apa jatining niat? Apa niat yang sejati? Edat kang pesti langgeni. Adalah zatnya. Dat Gusti Pangeran yang pasti langgengnya. Atau kalau kita itu dalam sifat Gusti Allah itu ada sifat wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Jadi kalau kita ini wujud karena ada wujud mutlak yang menjadi sandaran, ada penyebab wujudnya, wujud mutlak atau sejatining wujud, wajibul wujud. Nah, kalau makhluk itu adalah mungkinul wujud jalaran ono sarate. Mungkin itu syarat. Kemudian kang pesti langgengnya matur nih Dewi Sujinah, maka kemudian matur lagi di Dewi Sujinah yang ngadeg asal menopo kalau berdiri itu. Jadi niat yang sejati itu dat yang pasti langgengnya, mutlak pasti ya langgeng, tidak rusak, tidak istirahat. Langgeng itu begitu, tidak jeda, tidak saya nas aku tak anu sik orang nunggu langgeng gitu. Matur nih Dewi Sujinah yang ngadeg asal menopo. Kalau ngadeg itu asalnya apa? Maka Raja Pandhita Amuwus, maka Sang Among Raga kemudian menguraikan angadeg asal dahogo, dahono. Berdiri itu adalah asalnya dahono. Api yang bukan apa itu dahono? Dudu geni kena pasti. Itu bukan geni. Seperti tadi saya sudah matur. Saya matur tadi belum baca ini loh ya. Ini aku mulanya kurang ngerti loh ini. Dahono itu senes geni, dudu geni, kenopati yang bisa mati, yang bisa padam. Pan dudu geni kemasan dan pan dudu geni kemasan. Bukan juga api yang untuk ngeleler emas, ngeleler perak itu. Ngeleler itu meluberkan apa itu istilahnya? Ngeleler. Melelehkan. Ya. Dudu geni kang ginawe juga bukan api yang bisa dibikin begini kayak korek gini. Ya. Dudu geni gingsir wah bukan juga geni yang bisa begini-begini. Kalau kena angin bisa gini-gini. Bukan. Dahono bukan itu. Dahono juga bukan genine kawah, bukan juga apinya yang ada di Merapi itu, dia ada di di lava kelut kemarin itu bukan. Dahono juga bukan geni saking watu, bukan juga maksudnya watu geni ini loh. Nah ini pemantik, batu pantik. Dahono juga dudu geni gelap. Api yang panas maksudnya, tidak ada warnanya. Kalau gini kan orang di sini kan, nah ini ada geni gelapnya, geni yang tidak ada warnanya. Dahono ya dudu geni kegosongi, bukan juga api yang bisa buat gosong. Dahono juga dudu geni saking argo dari gunung. Argo itu artinya juga gunung, sama dengan redi, sama dengan giri. Cuma penggunaannya nanti yang lain kata-kata itu. Dahono ya dudu geni sabangsane dan yang sejenis-jenis geni itu bukan. Dahono ya dudu geni
sabang sangat. Dudu geni angaran, bukan api yang disebut api. Dudu geni mujizat, bukan juga geni mujizat. Misalnya yang punya mujizat mengeluarkan api itu Musa nggih. Oh, tuan niku nggih wonten geni. Nggih, utawa sapa pas genine Nabi Ibrahim sik angobong niku Anoman obong niku nggih kaya Ibrahim obong. Arep ngerusak Rahwana, arep ngerusak Fir'aun. Arep ngerusak sinten niku rajane niku Namrud. Ibrahim obong niku. Lan dudu geni angaran, dudu geni mujizat. Sejatine geni iku, sejatine dahana itu adalah aksara alif kang mulya. Di alif itulah geni. Alif itulah dahana. Makanya nanti hasmara dahana diwiwiti kanthi ha. Asmara dahana diwiwiti dimulai dengan aksara alif a. Yo alif tegese urip petan kena pecah. Iku cahya sejatine kang padang aran sirolah yaiku wejang ing wang kang garwanung kemi suku inggih leres karso tuan. Adikku, yayi alif kuwi tegese urip. Alif pakaa alif kasra i alif domah u. Aku iki urip. Pramila nek saniki lak generasi ikrok gitu. Wis ora ngerti meneh maknane alif iku apa. A I U ki aku iki urip. Nek wong Jawa ngoten niku menawi ngaji wonten turutan. Urip tan kena pejah, tetapi artinya urip yang tanpa mati. Kayun, urip itu kayun. Urip iku urup. Urup itu nyala. Iku cahya sejatine, itulah cahaya yang sejati. Kang padang aran silullah, yang bisa menerangi ini ada api dan ada yang terang ini. Yang terang itu namanya sirrullah, sesuatu yang rahasia. Yaiku wejanging wang, itulah wejanganku. Wang itu juga aku artinya. Wong itu aku. Sun juga aku. Aku juga aku. Kang garwa nungkem misu, maka seketika sang Dewi Sujinah dia sungkem di kakinya among rogo nggih leres karsa tuan. Betul wahai kakanda suamiku tercinta. Gitu. Jadi sang Dewi Sujinah juga sudah tahu babaran itu. Wonten atur kula malih nanti gedhe-gedhe among jan cerewet tenan iki. Ya ta. Stereo. Ya ta. Salone loro dhuwur karo isor. Tapi aris tetep netepi kemanusiaannya ya. Wong itu memang panggone takok, panggone komentar. Nek mboten ngoten mungkin jenengan klentu. Kleru ora apa-apa, sing penting komentar sithik. Ning iki matur kula malih tapi kanthi aris lagi, kanthi lemah lembut, kanthi hati yang ridho. Kerilan cara jalan. Tegese kok punika
Raja Pandhita wuse Yayi Manira miyarsa tegese ruko ika among sira garwaning sun prayoga ingsun wuruka niken sujinah garwaku tegese ruko iku Raja Pandhita wuse berbicaralah sang Raja Pandhita ini, sang ulama, sang wali ini, Yayi Manira miyarsa. Yayi wahai Adinda kekasihku, Adinda wahai selalu ada dalam detak jantungku. Manira miyarsa, ketahuilah olehmu. Manira artinya engkau. Ketahuilah, Manira artinya aku. Ya. Miyarsa ketahuilah. Yayi Manira maksudnya adindaku, sorry ya. Kalau engkau pekenira, ini bahasa Bagongan. Jadi bahasa Bagongan mengambil dari memang bahasa Kawi kuno. Ya. Bagongan itu hanya ada di Keraton Jogja, di Keraton Solo tidak ada. Ya. Kalau jenengan ada itu, grebek mulut itu kemarin kita grebeknya diserahkan oleh petinggi keraton kepada Kiai Pengulu di Poningrat. Maka kemudian Manira gitu. Aku menyerahkan pekenira itu engkau kepada engkau. Ini bahasa Bagongan. Manira, pekenira. Ada 9 suku kata yang dibagongkan itu, tapi saya dadak nurun rimau al ilmu nurun. Mungkin mau dak pun nurun ta sukma kawekasa menurune kan wonten bar nurun saking Citapsara. Kitab sing ra ono aksarane ra ono kitab Citapsara. Insyaallah mengke. Manira, Yayi Manira miyarsa. Adindaku yang ketahuilah. Tegese ruku iko. Artinya ruku itu among sira garwaning sun prayoga ingsun wuruka. Karena aku membimbing engkau wahai garwaku, oleh karena itu aku akan mengajari sesuatu kepadamu. Ruku iku asale angin. Ruku itu adalah menjadi asalnya angin. Kalau tadi asalnya api tadi apa itu tadi? Ngadeg ya. Sama-sama belajar ini kita ini. Ruku asale angin. Oh ya, 19. Dudu angin kena pecah, bukan angin yang bisa mati. Kayak kipas angin diurute ono angine pateni ya mandek angin, bukan angin itu. Dudu angin megot-megot, bukan juga angin yang silir ora meneh ngono kuwi. Banter ora meneh boten. Lan dudu angin prahara, bukan juga angin yang menimbulkan bencana. Kaya sing wingi didera oleh saudara-saudara di mana? Di Jawa Timur itu kena angin itu, angin besar mendatangkan prahara. Angin itu juga dudu angin barat, angin yang kencang sekali membawa penyakit. Angin barat itu mendatangkan penyakit toh. Makanya kembali ke Jawa saja yang tidak mendatangkan penyakit. Barat itu kan barat itu bocor itu. Sira wong barat. Pangdudu anginnya lesus juga. Angin itu bukan angin lesus, bukan angin taikun itu apa? Saikun itu bukan. Dudu angin awing-awang juga bukan angin yang tidak ada wujudnya, tinggal angin nih. Dudu angin angatisi juga bukan angin yang bikin kedinginan. Dudu angin saking argo juga bukan angin dari gunung. Angrubuhaken kekayon yang bisa merobohkan kayu-kayuan. Dudu angin ketinggalan juga bukan angin yang bisa kelihatan, misalnya karena
menerpa pohon ketinggal anginnya itu. Sejatine angin mulya, tetapi itu sejatine adalah angin kemuliaan. Nora kandhek siang dalu. Angin mulia itu tak pernah berhenti malam ataupun siang. Yen owah rusak jagate. Kalau dia owah, maksudnya kalau berubah tiba-tiba dia berhenti, ya rusaklah jagat ini. Sampai nafas ngoten iki. Nggih, nek wong kira-kira ya napas ambegan. Ning napas kan nganggo mandek. Gitu. Itu ini enggak pakai mandek. Maka angin itu bayu. Ya. Bayu itu sing apik-apike, bayu ning kebo itu ya bayu ning kebo itu siapa itu? Putrane Handayani menika kalau mau Kebukanigara. Nah, Kebukanigara yang itu bayu ning kebo, bayu ning gajah itu gajah metro, bayu ning kethek niku nggih Anoman. Bayu itu yang terbaik. Ya. Maka Bayu punya 9 murid. Salah satunya Werkudara dan Anoman. Ya. Maka murid Bayu itu nanti pakai kampuhnya, pakai jaringnya namanya Bang Bintulu Aji. Ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan di suluk Dewa Ruci. Ya. Jadi Bayu itu mulia sebaik-baiknya, semulia-mulianya. Sak bayu ning kebo ya Kebukanigara. Semulia-mulianya kebo itu ya Kebukanigara. Semulia-mulianya gajah metok atau Ganesha. Semulia-mulianya kethek atau kera adalah Anoman. Semulia-mulianya wanita adalah Aminah, ibunya Kanjeng Nabi. Sumsumku Fatimah linuwe, Aminah kan bebayu ning angga. Bebayu ning angga, sebaik-baik pribadi itu adalah Aminah, Sayyidah Aminah, ibu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi bebayu adalah mulia, sak mulia-mulianya. Ndi mau itu nora kandhek siang dalu yen owah bakal rusak jagate. Maka jagat ini berdiri di atas satu track, di atas satu tujuan, yaitu minulyaake samubarang, memuliakan segala makhluk. Itu adalah tujuan diciptanya jagat. Itu yang disebut angin atau bayunya. Jadi kalau ada jagat kok di tujuan yang rusak, itu mesti keliru gitu. Ada orang kok bikin perusahaan kok tujuannya rusak, mesti keliru, mesti digulung oleh jagat. Nggak bisa. Jagat ini ora iso digawe elek, ini ora iso. Makanya Dajjal itu kalah terus. Orang kita menungsane dikalahke gitu. Tapi jagat itu mesti digulung meneh. Sampai besok penggulungan yang paling dahsyat, paling akhir di zaman ini akhir, yaitu kiamat kubro, panggulungan agung. Maka jagat ini harus mulyake sedaya makhluk, sedaya dumadi, sedaya yang dijadikan ora iso. Mulane nek ana wong sing tumindak Allah, jangankan tumindaknya, niatane Allah ya. Keserakat kalau hidup di dunia itu. Itu konsep hidupnya orang Jawa. Orang iso wong iki duwe niatan Allah digulung karo jagat. Kesiku, keserakat. Itu. Ora iso urip ning dunia iki kudu mulya. Kudu apik, ora iso. Ya.
Nora kadek siang dalu yen wah rusak jagatnya. Maka kalau tidak lagi mulia, maka artinya jagat sudah rusak. Maka beda dengan sekarang. Wong modern iki wis dipasai 500 tahun saka 1511 sampai 2011 kemarin. Ngerti janjimu. Ingsun lho iki sabda palon kaya kene. Nagih janji marang sira. Nyok. Ngerti janjimu. Jarene arep gawe pranata sing mulya lan minulyaake. Ngerti janjimu. Itu ya. Jadi kalau sudah 500 tahun itu enggak ora godes, nek ora iso ngomong wae kene nyatane kowe ora iso balike tatanan jagate gugur wong Jawa sing iso, hanya orang Nusantara yang bisa membuat tatanan yang mulia dan memuliakan. Muring-muring saya suyana. Kita teruskan. Kang amujirina wengi iya kang nah ini berarti kurang satu kata. Iya kang mana sampurno iya engkang masih kurang satu suku kata. Iya iku kang sampurno iku ae ya tambahi iku. Iya iku kang sampurna pok jebul kleru. Dan terus lir banyu mili sembahi. Itu berarti harus dikasih adek-adek itu harus kasih jeda itu. Sembahi sret disore. Ora pegat sak nalika iku jadining napas. Jadi nafas angin bayu nika sak setunggal perkara itu adalah satu bahasan yaiku sukma kang luhur ingkang ami siksa jagat. Jadi nafas yang sejati yang maha nafas adalah sukmo kang luhur, kembali tadi kepada sukmo kang kalkas. Oh iya, dia itu loh sumbernya roh yang maha roh ingkang ami seso jagat. Dialah yang ami seso jagat. Wis ami seso ini pasangannya wiseso. Wiseso itu menciptakan, dan kalau ami seso itu menggenapkan, nyukupi. Jadi membuat manusia itu dicukupi sak apa-apane, sak madange, sak wawike, sak upile, sak kopoke, sak katembate. Tuh. Sak haite. Sak haite ya sak anune sak napa niku apa niku kapas singguan niku. Sak pembalute. Gusti Allah niku ngoten niku ora mungkin Gusti Allah. Ora ana kere senadyan kere wong wedok sanalika mesti ana pembalute. Ora mungkin Gusti Allah nilang. Kuwi lho jagat sing ora mulyake, jagat konsepe logo turun. Itu. Jagat digawe angel. Struggle for life. Wah. Banyak untuk supaya struggle apa ora duwe. Survival of the fittest. Kudu survival. Bukan begitu jagat itu. Bukan hasil evolusi. Evolusi ya kena evolusi, ya kena evoluarifah apa. Bukan. Jagat bukan begini. Jagat tugas pertama adalah minulyake sedaya. Itu jagat. Prinsip pertama. Maka Gusti Allah itu Bismillah Ar-Rahman kang maha murah. Prinsip hidup itu murah.
Nek urip kok larang, mesti keliru, mesti peluang. Nek bahasanya Nabi Musa, peluang. Wong celat kok Nabi Musa. Gitu. Dilalah koncone iki yo Harun, gitu. Wah, angel meneh. Lon halun. Wah. Negarane ndelale yo Mesir yo to. Dadine Mesir. Dan cilakon Nabi Musa. Gunung Neptol Sinai gitu. Wah, sakake tenan. Wis celat. Oh, kabeh nganggo kabeh. Oh, alah. Musuhnya lho sapa? Samiri gitu. Samiri. Jan mesake tenan Nabi Musa wis celat sing di musuh kabeh nganggo R. Itu. Makanya besok 3000 tahun kemudian muridnya Nabi gurunya ya karena Nabi Kidil gitu. Wah, jangan satu jangan. Mulanya tadinya itu Nabi Musa itu namanya Nabi Mursa. Tapi karena celah sama Gusti Allah dibusa air ya Musa wae. Sorry loh, Mbak. Jangan Nabi. Nggih, guyon yang tenang nyatane. Wes. Di Mas? 21 kali likur. Nah, jadi itu yang disebut amiseso jagat itu, ya. Amiseso jagat itu nyukupi. Karena jagat itu minulyaake, minulyaake sedaya makhluk. Mulane nek wong Jawa itu diarani angel. Wah. Tak sekejam ibu tiri, ibu muta kuwi, mek guyu gitu. Kuwi lak londo turun. Lamun teng kok buan. Alah jagat Dewa Bathara kalau siapa? Kalau Kunti tadi Broto itu santet begitu. Duh, jagat Dewa Bathara. Karena jagat itu tidak mungkin menghinakan makhluknya. Napasiku kang rumiyin, itu loh napas sejati itu loh yang pertama. Katahe patang perkara kaping kalih napas manggu anenggih kang kaping 3 tanapas kang rumeksa kaping sekawane nupus kang medal keketek kira keketek niku detak jantung detik itu mengeluarkan napas ya. Jadi itu napas yang pertama itu adalah napas yang sejati Gusti Allah yang maha nafas yang meniupkan nafas yang menjadikan kuli nafsin daikatil maut menikah ini yang maha nafas. Katanya patang perkara, ada 4 perkara. Yang kedua setelah napas kang rumiyin yaitu napas mangko yang sementara. Rumiyin yang kekal, ini napas yang sementara. Yang kemudian anegih kang kaping 3, yang ketiga adalah tanapas kang rumeksa. Ada yang disebut dengan tanapas, yaitu yang menjadi pelindung napas. Yang kaping 4 sekawane nupus kang medal seke keketek kira. Itu agak nupus, yaitu yang keluar dari detak jantung. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah orang itu. Maka jika dia buruk, buruklah orang itu. Ini nupus. Keketek itu segumpal daging. Ini di Jawa, di dalam esoterisme Jawa yang lebih ini advance, ya toh. Esoterisme advance. Esoterisme lanjut dari orang itu Timur Tengah. Timur itu artinya nom. Mudah jadi sing wong nom-noman mampu betul.
Kaping sekawan nupus kang medal ketegira. Padarni. Jadi ada napas kang rumiyin, napas kang mangko, yang kemudian yang ketiga tanapas, kemudian nupus. Maka kalau mantra Jawa ada la ma'budu illallah, la maujuda illallah, napas, ada napas, tanapas, lan nupus. Itu dimontrol orang Jawa, diwatak istilahnya, supaya menjadi watak. Orang kudu dadi watuk. Watuk tambani iso, watak ora iso dirusak-rusake. Watak. Jadi tanapas. Nah, tanapas kan medal kuping. Nah, tadi. Nupus medal irungikoi. Nupus keluarnya dari itu. Masih ada satu lagi, yaitu antas. Ya. Napas kang medal sang. Nupus medal irungikoi. Napas ingkang medal sangkem. Itu tambah ingkang. Napas putih cahya niro. Napas warnanya putih. Ini antas kuning cahyanya adalah antas. Jadi ketika diwatak tuh tangannya begini, lama budailallah, lama wujudailallah, napas antas, lajeng tanapas, nupus tanapas, itu sedulur bapak. Gitu. Kalau ini praktikal Jawa gitu. Applied Jawa ini. Dari ini kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sisanya kita ijazahi sampai orang jenengan. Tanapas ijo punika, dan tanapas warnanya ijo. Nupus ireng cahya niro. Sedangkan nupus dia hitam warnanya. Pucikno napas puniki Robbana iko ilolah anpas pucine. Nah, kalau napas doanya adalah Robbana. Kalau anpas doanya adalah ilolah. Pucine tanapas iko la ilaha illallah. Sedangkan tanapas doanya adalah la ilaha illallah. Anenggih pucine nupus ya huwallah kang sampurna. Gitu. Jadi, dan itu diwatak orang Jawa. Napas kanthi Robbana, antas kanthi la ilaha illallah, antas kanthi illallah, tanapas kanthi la ilaha illallah, nupus kanthi ya huwallah. Makanya nanti simbolnya di masjid kuno itu waluh itu loh, labu itu loh. Itu ada yang warnanya oranye itu loh disigari, itu adalah wallahi ya wallahi. Jadi nek mlebu masjid iki kudu wallahi demi Gusti Allah. Jawa. Kaya paran sira yayi iku pamanggih manira Dewi suci ature. Leres karwa Allah kawula malih tonyoke alah tuwa mejang angsal sujud Raja Pandita ngandika. Kemudian Dewi Sujinah bertanya lagi dan tentang sujud tadi. Rukuk ngadeg sudah, sujud sekarang. Maka kemudian sang pandita
menjelaskan asujud angsale warih. Nah, ini dia. Warih dudu toyo. Asujud adalah asalnya warih. Warih itu air. Kalau bahasa Indonesia semuanya air. Itu ya air, itu air. Ngiler ya air. Air liur. Tapi kalau dalam Jawa bukan. Warih itu bukan toyo aku ngasat. Bukan seperti air yang bisa apa ya surut, bisa ludak. Pandudu toyaning oyot juga bukan air yang di akar-akaran, disedot oleh akar-akaran itu. Dudu kali lan telaga, bukan juga sungai, air sungai dan air telaga. Lan dudu tuya segara, bukan juga air laut. Warih itu bukan. Dudu tuya sumber sumur, bukan juga tuya dari sumur. Dudu toya ning Bengawan, dan juga bukan toya dari sungai besar. Harusnya ditambahi dudu tuya saking epam, bukan juga air dari pam. Nggih Jawa epam. Dudu toya legi pahit, dudu toya sing iso dirasake teh, legi pahit, kopi, jamu. Oh, nek mak Brotowali nunjuk Brotowali apa itu dudu niku. Dudu toyane deresan. Oh, dideres saka apa itu? Iya. Kelapa atau dari wit kolang-kaling itu. Dudu toya pitek mangko yang bisa kemudian jadi butek. Dutuyo wedang udan, dutuyo wedang ini yang dutuyo udan. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.